Selamat datang di Masjid Raya Baitur Rahman, situs bersejarah yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda Mekuta Alam pada masa Kesultanan Aceh tahun 1612 Masehi. Kamu sedang berada tepat di pintu gerbang masuk ke dalam pekarangan masjid. Di depan Anda menjulang tinggi menara utama yang memiliki ketinggian 53 meter. Bentuk menara ini memiliki kemiripan dengan bangunan-bangunan yang berlanggam arsitektur Mughal. Secara umum, arsitektur Masjid Raya Baitur Rahman bercorak eklektik, yaitu suatu rancangan yang dihasilkan dari gabungan berbagai unsur dan model terbaik dari berbagai negeri. Gerbang di hadapan Anda adalah pintu gerbang patah model Persia. Pada tahun 1992 dilakukan perluasan halaman masjid sehingga total luas area masjid saat ini menjadi 16.070 meter persegi. Dalam perluasan ini juga ditambahkan pembangunan kolam air mancur. Adapun 12 unit payung, masing-masing 6 unit di sisi kiri dan kanan yang diresmikan pada tahun 2017 oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Ini adalah foto masjid dari masa ke masa. Sebelum kita masuk ke dalam masjid untuk beribadah, mari kita melihat lokasi di mana kita bisa mengambil air wudhu sebagai salah satu prasyarat untuk melakukan ibadah sembahyang. Tempat wudhu yang terdapat di basement Masjid Raya Baitur Rahman ini menyediakan kapasitas wudhu 308 titik. Untuk pria 163 dan wanita 145 titik. Untuk mengakses basement bisa melalui 8 tangga dan 4 eskalator. Selain tempat wudhu, di basement juga terdapat tempat parkir dengan 14 blok dari A hingga M. Dengan area seluas 8.600 meter persegi. Ruang bawah tanah ini dapat menampung 254 mobil dan 347 sepeda motor dengan 5 pintu akses menuju halaman masjid. Tanggal 14 April 1873, di tempat ini, Mayor Jenderal Kohler tewas dalam memimpin penyerangan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler tewas tepat di sini, di bawah pohon gelumpang atau dalam bahasa Latin disebut Sterculia Foetida karena terkena tembakan penembak jitu dari pasukan Aceh. "Oh good, ik ben getroffen." Ya Tuhan, aku tertembak, kata Kohler saat itu. Di hadapan kita adalah gerbang utama masuk masjid. Terdapat serambi yang berbentuk persegi panjang yang dikelilingi oleh tangga yang berbentuk huruf U. Pada ujung tangga depan terdapat 3 jendela tanpa pintu yang dibentuk oleh 4 tiang langsing silindris model arsitektur Moorish yang banyak terdapat di masjid-masjid Afrika Utara dan Spanyol. Pada bagian atas dan sisi pintu gerbang terdapat hiasan relief lengkungan, corak arabes yang berupa motif daun, cabang, dan pohon. Di atas ketiga pintu gerbang ini terdapat semacam timpanum yang berbentuk jenjang seperti penampang sebuah tangga. Corak ini merupakan model khas rumah klasik Belanda. Pintu-pintu masuk ini identik dan terdiri dari 3 pintu besar yang menggambarkan kesan yang gigantis. Ornamen yang menghiasinya berpadu dengan cahaya matahari yang masuk ke dalam celah-celah pintu masjid
memberikan pemandangan yang menakjubkan bagi jemaah yang akan masuk maupun yang akan keluar masjid. Bagian tengah di bawah kubah utama berbentuk bujur sangkar. Pucuk kubah di atasnya seperti masjid-masjid kuno di India. Penyangganya berdenah segi 8. Pada masing-masing sisinya terdapat sepasang jendela yang dipergunakan sebagai sirkulasi udara. Tepat di bawah Anda terdapat tritisan berdenah segi 8. Pada bagian kiri dan kanan ruang sholat utama ini terdapat unit sayap kembar sehingga bangunan ini menjadi simetris. Atap masjid berbentuk limasan berlapis 2. Pada jendela yang terdapat di masjid ini tampak sekali pengaruh Moorish, terutama dari hiasan yang bercorak intricate. Melewati ruangan demi ruangan, kemudian masuk ke ruang utama masjid yang digunakan untuk sholat. Membatasi ruangan-ruangan persegi, terdapat lagi gerbang dan tiang yang berjumlah 280 tiang. Gerbang tersebut tanpa pintu, seperti kebanyakan masjid kuno di India. Mihrab Masjid Raya Baitur Rahman adalah lempengan berwarna emas yang merupakan replika dari pintu Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala.